warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amalia dengan NIM H0412510117. Selamat datang di segmen spesial hari ini. Topik mengenai sistem ketatanegaraan kembali ramai dibicarakan setelah munculnya wacana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa lembaga negara menyampaikan bahwa ada pasal-pasal yang perlu diperbaharui agar sesuai dengan perkembangan zaman, mulai dari isi penguatan DPD, evaluasi sistem pemilu, hingga penyesuaian struktur kekuasaan. Perdebatan ini merupakan pertanyaan besar, seberapa penting perubahan konstitusi dan bagaimana sebenarnya sistem konstitusi bekerja mengatur negara. Dalam video ini, kami akan membahas mulai dari pengertian konstitusi, prinsip-prinsip, struktur lembaga negara, sampai bagaimana teori tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan negara. Konstitusi berfungsi menentukan bagaimana kekuatan diciptakan, dijalankan, dan dibatasi. Di Indonesia, konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali antara tahun 1999 hingga 2002. Amandemen tersebut membawa perubahan fundamental seperti memperjelas pembagian kekuasaan, memperkuat lembaga perwakilan, serta mengubah posisi MPR yang sebelumnya sebagai lembaga tertinggi negara menjadi lembaga bikameral. Konstitusi tidak hanya memuat aturan, tetapi juga nilai-nilai dasar dan cita-cita bangsa yang ingin diwujudkan. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrizada Fani Afrini Darman, ingin menjelaskan tentang apa sih itu sistem konstitusi. Nah, sistem konstitusi itu ialah cara sebuah negara untuk mengatur dan menyusun atau membagi kekuasaan sesuai dengan aturan dalam konstitusinya sendiri, di mana sebuah negara membagi lembaga-lembaga dan mengatur bagaimana mereka bekerja sama dan bagaimana sih keputusan politik itu dibuat. Nah, gambaran sistem konstitusi ini bisa digambarkan seperti blueprint, di mana mereka menetapkan siapa wewenang di situ dan bagaimana mereka menjalankan tugasnya, serta bagaimana mereka diawasi agar kekuasaan itu tidak disalahgunakan. Nah, teman-teman, itulah tadi bagaimana dan apa itu sistem konstitusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Safitri dengan NIM B0212510111. Saya dari Prodi Hukum Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan apa saja tujuan utama sistem konstitusi. Nah, tujuan utamanya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib, kemudian adil. Nah, adapun sistem ini melalui kekuasaan negara yang tidak boleh berada di tangan satu pihak saja. Namun, sistem ini juga dapat bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar warga negara, memberikan kepastian hukum, kemudian mengatur pembatasan kekuasaan dan juga memastikan bahwa hubungan antar lembaga ini berjalan dengan seimbang. Nah, tanpa sistem konstitusi, negara akan berpotensi mengalami penyimpangan kekuasaan, konflik antar lembaga dan ketidakpastian hukum yang bisa merugikan masyarakat juga. Selanjutnya adalah beberapa prinsip dasar dalam sistem konstitusi. Pertama, supremasi konstitusi, yang berarti bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi dan semua aturan di bawahnya harus sesuai. Kedua, pembatasan kekuasaan, di mana kekuasaan tidak boleh terpusat pada satu orang atau satu lembaga. Ketiga, check and balances, yaitu mekanisme saling mengawasi antar lembaga negara agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang. Yang keempat, kedaulatan rakyat, karena dalam negara demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar bagi terciptanya pemerintahan yang demokrasi dan akuntabel. Setelah amandemen, struktur ketatanegaraan Indonesia menjadi lebih jelas. Lembaga-lembaga negara memiliki kedudukan sejajar, tidak lagi mengenal lembaga tertinggi seperti sebelum reformasi.
Beberapa lembaga utama yang diatur dalam UUD 1945 antara lain: yang pertama, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan; yang kedua, DPR sebagai lembaga legislatif pembuat undang-undang; yang ketiga, DPD sebagai lembaga perwakilan daerah; yang keempat, MPR sebagai lembaga pelantik presiden dan pengubah UUD; yang kelima, MA, MK, dan KY dalam ranah kekuasaan keuangan negara; yang terakhir, BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara. Struktur ini dirancang agar kekuasaan tidak saling tumpang tindih dan tetap seimbang. Nama saya Muhammad Alif Al-Faridzi Qasim, NIM B0212510009. Dalam sistem konstitusi, check and balance memiliki peran yang sangat penting. Presiden tidak bisa membuat undang-undang tanpa persetujuan DPR. DPR tidak bisa memberhentikan presiden tanpa proses hukum yang jelas. Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang sesuai kewenangannya yang undang-undangnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mekanisme ini penting agar semua lembaga negara dapat bekerja sama dan berjalan sesuai dengan fungsinya tanpa melampaui batas kewenangannya. Dengan adanya check and balance, potensi penyalahgunaan kekuasaan itu dapat diminimalisir. Sekian dan terima kasih. Nah, belakangan ini wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kembali muncul di ruang publik. Beberapa pihak menilai ada pasal-pasal yang perlu diperbaiki sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya yang menyangkut penguatan peran DPD, perbaikan sistem pemilu, hingga isu penataan ulang kewenangan lembaga negara. Wacana ini menimbulkan berbagai tanggapan. Ada yang mendukung karena melihat kebutuhan penyempurnaan konstitusi, namun ada juga yang menolak karena khawatir amandemen malah akan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa konstitusi bukanlah dokumen yang mati, tetapi bisa berubah sesuai kebutuhan negara. Namun, perubahan tersebut harus tetap berada dalam koridor prinsip konstitusional dan demokrasi. Jika kita membandingkan teori sistem konstitusi dengan kondisi nyata, kita dapat melihat bahwasannya mekanisme konstitusi Indonesia masih terus diuji. Misalnya, ketika muncul isu amandemen, publik mempertanyakan apakah perubahan ini benar-benar untuk kepentingan rakyat atau justru hanya menguntungkan kelompok tertentu. Dalam teorinya, sistem konstitusi menekankan pada pembatasan kekuasaan dan menjunjung checks and balance. Namun, dalam praktiknya, dinamika politik ini terkadang memunculkan ketegangan antar lembaga negara serta perdebatan mengenai batas kekuasaan. Nah, disinilah pentingnya literasi konstitusi. Dengan memahami sistemnya, kita bisa menilai apakah kebijakan atau wacana perubahan benar-benar sejalan dengan sistem konstitusi atau justru bertentangan. Karena perlu diingat bahwa sistem konstitusi ini bukan hanya sekadar teks hukum, melainkan sebuah mekanisme hidup yang membentuk jalannya negara. Audio Jungle.